Sebenarnya setiap kita itu cuma punya satu tipe kepribadian. Sisanya itu topeng atau hasil doktrin. Topeng itu bisa karena untuk defense mechanism. Defense mechanism itu mempertahankan diri, melindungi diri, menjagai diri supaya aman ceritanya. Ya, contohnya begini ya. Dia di lingkungan dia sekarang ini terpaksa dia harus banyak diam. Terpaksa dia nggak boleh banyak ngomong seperti yang dia biasanya. Nah, diamnya dia sekarang ini kan defense mechanism dia. Dia harus bertahan di situ. Contoh, ada orang yang setelah menikah, pasangannya dia itu nggak suka dia banyak ngomong. Dia harus elegan, dia harus diam, dia harus tenang, dia harus banyak berdiam diri, dia harus nggak boleh banyak ngomong. Sehingga diri dia sekarang adalah diri topeng, gitu kan? Makanya saya pernah bilang, Mbak, Mas, kalau mau menikah, di awal-awal dia udah pesan-pesan, nanti setelah menikah kamu begini ya, kamu begitu ya, kamu harus begini, kamu harus begitu ya. Kalau kamu rasa itu bukan diri kamu, waduh, mendingan dipertimbangkan. Karena nggak enak ya, menikah itu kan bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Kamu menikah dan kemudian menjadi seseorang yang bukan diri kamu, itu nggak enak banget itu. Sangat nggak enak. Ada orang yang sekarang kelihatannya keras. Itu juga defense mechanism. Kerasnya dia ini untuk menjaga diri. Karena menurut pengalaman dia terlalu lembek, dia terlalu nggak enakan. Selama ini dia terlalu ramah, malah dikerjain, malah dimanfaatin. Dia trauma, dia luka, dia marah, sehingga sekarang dia tuh lebih keras. Terlalu tegas, terlalu belak-belakan, terlalu raja tega gitu ya. Nah, tipe dia sekarang ini bukan tipe aslinya. Itu karena defense mechanism, dia mempertahankan diri, dia sedang berjuang menjaga, melindungi diri. Dan itu topeng, itu karena luka batin, sehingga dia pakai topeng gitu. Banyak hal lah ya, contohnya sangat banyak. Intinya, diri introvert kamu sekarang atau diri ekstrovert kamu sekarang itu karena ada sesuatu pernah terjadi, baik itu trauma atau luka batin yang merugikan kamu, yang menyakiti kamu, sehingga kamu punya tipe yang lain sepertinya. Tapi itu tipe kepribadian topeng untuk menjagai, melindungi kamu supaya nggak sakit hati lagi, supaya nggak dirugikan lagi. Atau defense mechanism bisa berupa yang untuk menjaga kestabilan. Misalkan kamu tipe yang sangat rame, sangat lebay, dan kebetulan kamu sekarang mendapat pekerjaan yang harus elegan banget, diam, tenang, gak banyak ngomong. Ya, sehingga supaya suasana kantor kondusif, juga gak sering dimarahin bos, ya kamu tanda petik terpaksa jadi rada-rada tenang, jadi rada-rada pendiam, jadi rada-rada melankolis misalkan. Tapi itu bukan diri kamu gitu loh. Atau kamu yang selama sekian tahun sering bertengkar sama mama, sama papa, sering bertengkar sama pasangan. Kamu udah tahu lah. Kalau aku ngomong, kalau aku apa adanya malah tambah berantem. Ya udah, aku memilih diam aja. Ya udah, aku memilih nggak usah ngomong apa-apa aja. Nah, ini yang merupakan salah satu penyebab mengapa banyak orang kemudian memilih diam atau memilih terbuka, ya. Jadi akhirnya memilih karena situasi yang tanda petik terpaksa supaya aman lah, supaya nggak ada apa-apa gitu. Banyak loh dalam pernikahan itu suami atau istri yang ya aku memilih diam aja lah daripada aku apa adanya juga. Ya aku nggak punya hak untuk mengutarakan, aku nggak bisa punya hak untuk belak-belakan kayak dia. Kalau dia belak-belakan, aku belak-belakan juga. Waduh, perang gitu. Yaudah aku yang ngalah aja. Berhubung dia nggak mau ngalah, ya aku yang ngalah. Sebenarnya ini tidak sehat. Ini soal topeng. Lalu yang kedua, ini soal doktrin atau label. Banyak orang didoktrin, di label harus begini, harus begitu. Sehingga tanpa sadar yang harus begini, harus begitu tuh atribut-atribut itu tersugesti, terlabel, terdoktrin, terukir. Contoh, ada anak waktu kecil, wah, kalau bercanda ngakak-ngakak, ya banyak ngomong, aktif, tiba-tiba mamanya marah karena ada suatu kejadian, terus mamanya ngomong gini, kamu tuh ya bisa gak usah ngakak-ngakak gitu, bikin malu. Kalau ketawa tuh jangan gitu-gitu banget.
dimarahin dia. Kamu tuh harus lebih pendiam. Kamu tuh harus lebih tenang. Jaga dong kesopanan. Ketawa jangan gitu-gitu banget. Bikin malu aja. Apalagi kamu anak perempuan nih. Ketawa sampai mulutnya terbuka lebar gitu. Malu tahu gitu. Sehingga dia mulai terdoktrin, terlabel untuk tidak jadi diri sendiri. Akhirnya dia jadi lebih tenang, dia lebih ketawa pun gitu, ditahan-tahan. Dan itu bukan diri dia, tapi ini label, ini doktrin. Atau kebalikannya. Ada anak yang terlalu pendiam. Nah, kamu kalau terlalu pendiam, mana bisa sukses? Ngomong dong, cari teman dong, kumpul-kumpul dong, perbanyak koneksi. Jangan diam-diam baik kamu. Nah, keseringan digituin, lama-lama ya terlabel, oh oke, aku harus ketemu orang, aku harus keluar, aku harus banyak ngomong, aku harus banyak bercanda, aku harus banyak berteman. Padahal gini ya, orang introvert bukan berarti orang yang gak punya teman loh. Orang-orang yang introvert itu punya teman tapi selektif. Dia gak bisa sama siapa aja, gak bisa. Saya perlu luruskan ya, orang yang pendiam bukan berarti orang yang tidak ada teman, orang yang minder, orang yang gak punya harapan. Waduh, jangan gitu ya, wahai para orang tua. Banyak orang-orang besar malah orang-orang introvert. Thomas Alva Edison itu introvert. George Soros, Albert Einstein, Warren Buffett, Mozart, Beethoven, itu orang-orang introvert. Tapi beliau berjaya, masyhur, malah gak cuma sukses tapi masyhur. Siapa yang gak kenal beliau-beliau ini? Jadi jangan mengkerdilkan mental anakmu. Kamu jangan terlalu pendiam dong, mau jadi apa? Loh, jangan gitu. Malah banyak orang-orang pendiam yang jadi apa? Yang jadi seseorang, yang jadi siapa? Yang jadi seseorang besar. Bukan berarti saya bilang orang yang tidak pendiam berarti tidak sukses, bukan. Saya lagi menghibur orang yang pendiam, banyak loh orang sukses gitu loh. Yang baru boleh kamu nasihati kalau anakmu itu minder, takut ketemu orang, gak mau ketemu orang, itu antisosial namanya. Tolong bedakan antara pendiam sama antisosial loh. Kalau pendiam atau introvert itu dia suka me time, dia sangat butuh me time. Dia gak bisa yang tiap hari kongko-kongko ketemu orang. Bagi dia prinsip bahwa mangan orang mangan sing penting ngumpul itu gak berlaku bagi dia. Bagiku ngumpul gak penting, yang penting aku me time, aku banyak menenangkan diri gitu. Saya ulangi ya wahai para orang tua, kalau anakmu pendiam gak apa-apa, itu jalan hidup dia, itu tipe dia. Dia mungkin calon pemikir besar, dia mungkin calon seniman. Dia tipe orang audit, dia tipe analitis, dia tipe orang yang banyak visi, inspirasi, kreativitas. Lihat ya seniman-seniman yang karya lukisnya luar biasa, seniman-seniman musik. Jarang loh mereka tuh vokal, jarang loh yang wah gembar-gembor di sosmed ya. Orang demo dia ikut demo juga. Ada yang musisian yang ikut demo, tapi kan jarang gitu. Dunia-dunia kesendirian, dunia-dunia introversi, dunia-dunia perenungan, dunia-dunia refleksi, dunia-dunia me time itu banyak menghasilkan karya, tahu nggak? Banyak menghasilkan karya. Karena memang banyak penciptaan terjadi karena refleksi, perenungan, me time, berdiam diri, sehingga akan dapat bocoran-bocoran, ya insight-insight gitu loh. Oke, soal ambivert boleh nggak sih? Tidak boleh. Ini kan saya bicara harusnya ambivert itu tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam ambivert ada kepura-puraan. Kamu pura-pura soalnya. Itu bukan diri kamu. Saya berikan contoh spesifik. Mas, aku kalau disuruh ngakak-ngakak bisa, disuruh ngelawak bisa. Tapi disuruh diam-diaman juga enak ya. Kalau lagi libur tuh di rumah tok mampu aku, di rumah aja enak. Nah, kamu ukur. Mana yang kamu banget mana gitu loh. Mana yang enggak kamu banget. Gini loh ya. Saya aja bisa memainkan peran banyak. Saya disuruh bikin orang ngakak bisa, tapi itu bukan saya yang asli. Jadi kalau kamu lihat saya sering bikin kamu ngakak di Instagram, sering bikin guyon, itu bukan diri asli saya. Saya suka bikin candaan tuh karena bosen gitu ya. Ya karena saya nampung masalah orang, saya kan buka praktek tuh yang curhat banyak. Waduh itu masalah rame tuh di sini, banyak masalah yang
Waduh, mungkin kamu nggak percaya kalau saya cerita ada yang begini loh, kamu nggak akan percaya. Banyak masalah di sini, sehingga saya harus mau nggak mau jadi harus bercanda gitu loh. Nggak bercanda, nggak ada ngakak, nggak ada ketawa, waduh, nggak boleh gitu. Tahu-tahu ngeheng aja antar kepenuhan. Tapi kalau kamu lihat, candaan-candaan saya itu ada template-nya, ada pola-polanya. Beda sama Komeng. Komeng itu wah, spontanitas, memang dia tipe sanguin yang wah spontan, mau ngajak ngomong apapun ada aja candaannya. Saya nggak bisa spontan. Saya bukan tipe pelawak gitu loh. Semua candaan saya itu memang sudah ada pola-polanya, ya kurang lebih ya itu aja lah gitu. Nah, sanguin saya ini yang saya pura-puranya bercanda, bukan berarti saya ambivert, enggak ya. Kebanyakan waktu saya habiskan sebagai tipe plekmatis. Itu diri asli saya. Nah, kadang-kadang jadi sanguin. Tapi itu hanya untuk gue lagi bete nih, lagi jenuh. Tapi ini bukan ambivert, saya mengambil peran sebentar. Nah, jadi sebenarnya kamu yang mengaku I'm proud to be an ambivert, aku bangga menjadi ambivert. Tolong renungkan ulang. Apa iya kamu misalkan satu hari dikasih Tuhan 24 jam. Katakanlah jam tidur kamu 8 jam. Sisanya 16 jam. Apa iya 16 jam itu misalkan ya persis kamu 8 jamnya introvert, lalu 8 jam lagi ekstrovert. Apa iya persis? Tidak. Pasti mungkin introvert kamu ada 12 jam, sisanya kamu sisi yang lain. Nggak mungkin rata, nggak mungkin. Nah, kita bicara hari sekarang. 7 hari seminggu. Apa iya setengah-setengah? 3,5 hari gua introvert, 3,5 hari gua ekstrovert. Nggak mungkin. Pasti salah satu tipe kamu itu paling banyak makan harinya kamu, makan jamnya kamu. Sisanya itu semua bumbu-bumbu aja, karena gue lagi kerja, lagi di kantor, ya gue harus begini gitu. Contoh ya, ada seorang pramugari, dia tuh aslinya melankolis ya, tapi dia pengen banget jadi pramugari karena bagi dia tuh keren. Nah, ini saya harus bahas juga ya. Kadang-kadang kita jadi apa tuh bukan berarti jalan hidupnya kita. Karena mungkin kadang kita melihat sesuatu keren, kita jadi mau keren juga. Ada teman kita pramugari, kita pengen jadi pramugari juga. Padahal kan belum tentu kita jalannya itu. Jadi dia ini jadilah pramugari. Dan pramugari kamu tahu sendiri itu kan dunia hospitality, dunia keramahan, dunia pelayanan. Sehingga dia jadi pragmatis. Ya bu, baik. Gimana bu, ada yang bisa saya bantu lagi? Sehingga harus ramah banget gitu. Nah, alhasil dia mengalami mood swing. Kacau moodnya. Ya karena gini, salah satu penyebab mood swing adalah menjalani yang bukan jalanmu. Karena kamu gak happy dunia kepura-puraan kan. Gini loh, setiap orang pasti pernah pura-pura. Tapi kalau bisa kamu cari pekerjaan yang memang jalannya kamu. Sehingga kalaupun pura-pura gak banyak pura-pura di situ. Lebih banyak kamu memerankan diri aslinya kamu. Contoh lagi ya. Saya udah pernah cerita, saya ulang lagi gak apa-apa, siapa tuh ada yang belum pernah mendengar. Ada seorang mbak, dia ini klien saya. Dia tuh waktu masih gadis tuh, wah tipe sangun cekakak-cekikik, wah ngakak gitu ya, rame, lebay. Nah, dia ini menikah dengan seorang pejabat. Nah setelah menikah, ada perubahan yang sangat besar. Suaminya ngomong gini ke dia, kamu tuh istri pejabat loh sayang. Tolonglah kalau ketawa tuh dijaga, jangan terlalu heboh gitu, malu. Ketawa tuh yang elegan lah. Jangan itu kalau di slow motion lidah kamu gitu. Ketawa tuh yang elegan lah gitu. Nah, pasca kejadian itu, dia ini kalau ketawa mulai dicicil. Ketawa cicil kan? Kalau orang ketawa, bro kakak, dia ketawanya bro kakak, bro adek gitu kan. Dicicil tuh. Nah semenjak saat itu dia sering sakit mah, migrain. Dia sering merasa gak jelas, puyeng, mood swing. Saya terapi, lega, pulang. Makasih ya mas, gitu, lega. Bulan depan WA lagi, mas bikin janji lagi, kayaknya gue lagi kacau lagi nih, mood swing lagi, nggak bisa tidur lagi, migrain lagi nih, gitu loh. Ya udah, bikin janji lagi terapi. Pas pulang, makasih mas, lega lagi gitu ya.
Pas bulan depannya lagi, Mas bikin janji lagi dong. Ada apa lagi ya Mbak? Ini kumat lagi Mas, mood swing lagi, sakit mah, migrain, aduh nggak enak badan gitu, nggak bisa tidur. Saya bilang, Mbak, jangan datang lagi ke saya. Kenapa sih Mas? Gini loh, seperti yang kamu udah curhatin bahwa suami kamu tuh sedang berusaha mengubah kamu jadi orang lain. Kamu kan aslinya ekstrovert. Suami kamu nyuruh kamu jadi introvert. Ya nggak bisa lah Mbak. Kalau suami kamu nggak saya kasih tahu apa adanya bahwa nggak boleh mendoktrin istri menjadi yang bukan dirinya. Kalau suami kamu nggak saya berikan pencerahan begini, kamu ke saya itu kayak servis bulanan tuh. Setiap bulan datang lagi terapi lagi nggak tuntas gitu loh. Idealnya suami kamu harus tahu dia menikahi seorang wanita yang sanguin, tipe ekstrovert. Biarkan istrinya jadi diri sendiri, nggak boleh dipaksa jadi introvert. Jadi mahnya kamu, migrainnya kamu, mood swingnya kamu, insomnianya kamu tuh gara-gara kamu sedang pakai topeng gitu. Kamu menjadi seorang yang bukan diri kamu gitu. Jadi saya nggak pernah setuju ambivert ya. Dunia psikologi tidak mengenal ambivert. Ambivert itu istilah yang diciptakan orang awam. Gue ambivert, gue bisa intro, gue bisa ekstro. No. Dunia psikologi, orang-orang psikolog tidak mengenal istilah ambivert. Introvert aja, ekstrovert aja. Ambivert itu kalau nggak karena luka batin, di label, di doktrin disuruh begitu, atau itu defense mechanism. Saya pernah cerita ya, banyak wanita yang kasar itu dulunya lembut. Dia menjadi kasar karena banyak terluka, banyak terhianati sehingga defense mechanism. Jadi alam bawah sadarnya kayak ngomong, gua nggak boleh lembut lagi. Kalau gua terlalu lembut, gua dikerjain terus nih. Sehingga dia lihat cowok tuh, dia keras gitu. Contoh ya, ada orang yang sekarang itu nggak banyak ngomong, apa-apa diem, apa-apa takut mau ngomong. Karena mungkin orang tuanya tuh, anak kecil tau apa? Diem. Kamu tau apa sih? Karena kan gini, ada orang tua yang terlalu kolot, saking kolotnya anak udah lulus kuliah pun nggak punya hak untuk berpendapat. Papa, mohon izin aku pengen memberikan masukan. Kamu tau apa? Mentang-mentang kamu insinyur ya? Jangan kurang ajar kamu. Kamu gak tahu apa-apa, papa lebih pengalaman. Akhirnya dia jadi lebih memilih diam, dia jadi gak mau ekspresi, dia jadi gak mau mengungkapkan perasaan. Banyak loh orang pendiam tuh karena punya orang tua yang narsistik, selalu benar. Kamu tahu apa? Papa yang paling tahu. Narsistik tuh. Bagi kamu yang mengaku pernah bikin status I'm proud to be an ambivert, aku bangga jadi ambivert. Coba kamu renungkan. Pasti waktu kecil kamu cuma satu kepribadian kamu. Kalau nggak intro ya ekstro aja. Nggak mungkin dua. Pasti cuma satu. Satunya itu karena ada perubahan, ada peristiwa. Kenapa saya membuat video ini? Karena pada akhirnya kita punya tugas mulia. Tugasnya adalah kita harus kembali ke diri asli kita. Itu tugas mulia tuh. Kenapa saya bilang mulia? Kalau kamu menjalankan dua peran terus menerus, kamu jadi gak kemana-mana loh. Kamu tuh bingung, aku tuh yang mana sih? Aku tuh harus ngerjain apa sih? Contoh, kamu tuh gak cocok marketing, tapi maksa-maksain. Uang gimana mas? Uang enak kok di sini, basah banyak komisinya. Ya udah silakan. Tapi kamu yang harusnya yang diem, tenang, introvert. Tiba-tiba pas di kerjaan, apa kabar bu? Cie, potong rambut nih bu, belum order lagi loh, gimana bu? Jadi lebay gitu kan. Padahal itu bukan tipe kamu banget. Gini, bukan berarti saya bilang marketing wajib orang ekstrovert, tidak. Ada dunia-dunia marketing yang tidak perlu ekstrovert. Contoh, kamu misalkan jualan jasa psikologi, nggak perlu yang lebay-lebay, nggak perlu yang bu gimana bu, ada paketnya loh, kalau luka batinnya 3 ada diskon sekian bu, kan nggak gitu tuh. Bu kalau fobia kecoa lagi murah loh bu, penanganannya ada diskon loh bu gitu, buy one get one free. Kalau ada temen ibu yang juga lo fobia kucing garung bisa dibawa ke sini sekalian bu gitu. Nggak gitu. Tapi kalau marketing properti wah harus lebay ya kan. Pemirsa segera dapatkan diskon hari ini juga, kan harus begitu tuh. Kamu kan mungkin nggak tipe yang bisa ngomong gitu. Bayar sekarang juga, kan kamu kan bukan tipe begitu misalkan. Bisa jadi marketing, tapi marketing yang lihat yang introvert bisa masuk gitu. Contoh lagi, MC tuh introvert juga bisa. Memang yang kita tahu MC tuh harus yang lebay-lebay kan. MC ulang tahun anak, MC pernikahan harus yang lebay-lebay, yang heboh-heboh, rame-rame. Tapi ya ada MC yang memang orang introvert bisa jalanin. Contoh MC Kitanan, kan bisa tuh orang introvert. Bapak Ibu sekalian, pemotongan pertama
akan dilakukan oleh bapak, ibu, dan sanak family-nya. Mohon bersabar, ini ujian. Karena pemotongan kedua akan dilakukan oleh kita semua hadirin di sini. Dipotong hingga tuntas tumpengnya. Jadi acara-acara yang khusyuk, yang tenang, orang melankolis bisa masuk. Bisa. MC acara workshop yang pakai moderator. Baik untuk keynote speaking, pembukaan, Bapak Direktur akan memberikan pengantar. Nah, itu harus yang introvert bisa. Tapi acara-acara kayak yang harus heboh, ulang tahun anak, itu harus orang-orang lebay. Harus orang-orang yang heboh, yang rame gitu. Maksud saya begini ya, kalau kamu bangga, aku ambivert kok mas, aku intro bisa, ekstro bisa, nanti kamu kacau loh. Di umur tertentu, kamu umur 50 tahun, 60 tahun baru yang, iya gue gak kemana-mana ya mas ya. Hidup gue sekarang tuh kayak ngambang gitu loh. Gue ini siapa ya? Gue di mana ya? Gue tuh harus kemana ya? Kamu ngambang. Karena gini ya, kita sampai dikasih introvert oleh Tuhan, ada tujuannya. Introvert kita akan bawa kita ke suatu tempat. Aku ditakdirkan Tuhan orang psikologi, memang dikasih introvert. Coba kalau aku ekstrovert ya, itu pasien rahasianya bisa sampai Papua tahu loh itu. Lu tahu nggak? Jangan bilang siapa-siapa ya gitu. Karena orang ekstrovert kan kurang bisa jaga ya, dia tuh memang hidup dari omongan, harus ngomong gitu. Dan psikolog tidak boleh, konselor tidak boleh ekstrovert, nggak boleh. Maka psikolog yang di TV saya nggak setuju loh. Saya nggak pernah lihat ya, nggak ada TV yang berhasil ngundang Deddy Susanto, nggak ada yang berhasil. Kalau kamu nggak pernah lihat muka saya di TV, bukan berarti saya nggak pernah diundang. Saya banyak nolak-nolakin. Karena disuruh ngebahas artis A, saya nggak boleh. Itu kode etik, nggak boleh ngebahas seseorang dan nggak ada dia di situ, nggak boleh. Ada dia pun belum tentu boleh. Kita nih ya, kita nanganin anak, orang tuanya datang, mas tadi anakku gimana? Tetap nggak boleh, nggak boleh. Kita kasih tahu yang umumnya aja, ibu tolong lebih memberikan perhatian. Nggak boleh yang, tahu nggak bu, anak ibu curhat, katanya ibu galak. Oh nggak boleh, anak dia padahal. Jadi wahai para psikolog yang doyan masuk TV, tolong deh ingat kode etik nggak mbak, bu. Kebanyakan mbak bu tuh. Oh artis ini begini, dari mikro ekspresinya dia bohong. Ya nggak berhak kita bilang orang bohong. Jadi cuman saya yang nolak-nolak tuh undangan TV, padahal duitnya lumayan bisa buat beli cendol sekolam. Karena saya pegang kode etik. Kita tuh harusnya introvert, nggak boleh yang ekstrovert gitu loh. Nah maksud saya gini ya, kamu di pekerjaan yang sekarang tuh bukan jalannya kamu. Contoh, kamu harus dunia jualan, harus yang sebar brosur, harus yang heboh-heboh. Kamu sementara tipe pendiam, jangan dipaksain. Walaupun dapat duitnya, tapi kamu nggak dapat bahagianya. Itu duit akan habis-habis gitu aja karena untuk hiburan. Ada biaya hiburan jadinya. Wih, gue lagi bete nih, kita kemana kek gitu, gue lagi galau. Itu galau-galau yang sebenarnya gak perlu terjadi kalau kamu kerjaannya bener. Kalau kamu masuk ke jalannya kamu. Gak usah maksain, gue introvert, udah introvert. Jangan dipaksa-paksa harus ekstrovert, gak perlu. Malah jujur ya, banyak orang introvert, orang-orang besar loh, banyak. Seperti saya bilang tadi, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Mozart, Beethoven, Thomas Alva Edison, Warren Buffett, George Soros. Itu orang-orang introvert semua, orang-orang keren itu. Begitu pula kebalikannya, kamu yang tipe lebay, harus ngobrol-ngobrol, harus ketemu-ketemu orang, gak betah di balik meja. Jangan kerja jadi accounting dong, mual muntah kamu. Jangan dipaksa. Ya gimana mas, seadanya aja, nyari kerjaan susah. Ya gak apa-apa kalau untuk batu loncatan, ya kerja dulu. Yang penting gajiannya kan untuk menyambung hidup ceritanya. Untuk nafkah sehari-hari, kamu membiayai adik kamu, gak apa-apa, jalanin dulu, dijalankan dulu. Tapi kan tetap ada keinginan, gua cepat atau lambat harus pindah. Ini bukan kerjaan yang cocok buat aku nih gitu loh. Tetap harus punya tujuan itu, jangan maksain gitu. Gini ya, saya mau sedikit bahas. Mengapa dunia pendidikan di Indonesia tidak maju? Karena gurunya salah jurusan. Guru-guru galak, yang harusnya jadi hakim, harusnya jadi polisi, harusnya jadi tukang sunat, harusnya jadi debt collector, tapi malah jadi guru. Salah masuk jurusan dia. Luka batin anak-anak orang itu. Dunia medis, mohon izin ya para dokter, saya cuma menyampaikan ilmu saja. Kenapa dunia medis, dunia kesehatan di Indonesia itu kurang maju? Karena dokternya juga banyak salah jurusan. Saya pernah jadi korban. Saya udah ngantri tuh di dokter internis, lama, antriannya panjang banget. Setengah jam ada kali ngantri. Udah masuk cuma ngobrol 3 menit. Dah, ya elah dalam hatiku, ngomong kek dok, ngomong apa kek, ramah kek. Kita kan gak cuma butuh resep nih dalam hati saya ya. Dihibur kek.
apa kek, empatik kek. Kalau misalkan dokter yang gini kan enak, misalkan gimana mas, saya cerita dulu, tenang aja, yang penting ini kamu jaga makan, udah mas sehat kok. Kan enak tuh kalau hangat begitu tuh. Enggak yang, ada apa mas? Ini sering nyeri pak. Ya, buka bajunya. Udah enggak, ini resepnya ya. Ya gitu toh, gak enak rasanya. Dunia medis itu butuh keramahan. Kecuali ya dokter-dokter khusus yang butuh banyak diem. Raja tega, kayak dokter bedah harus raja tega. Spesialis bedah harus raja tega. Coba kalau spesialis bedah kayak saya gak enakan. Aduh gimana ya, ini udah dibius, mau dibelek gak enak, kasihan. Ya gak bisa dong. Dokter anestesi, harus yang raja tega. Anestesi epidural, harus tega. Tapi dokter anak, dokter kandungan, itu harus yang orang-orang empatik, orang-orang hangat. Dunia ini akan indah dan amanah kalau orang sesuai dengan panggilannya. Nggak yang, gue mau jadi kayaknya duitnya banyak, kayaknya keren kalau kerja itu. Nggak bisa. Kita tuh sering mengadopsi keinginan orang lain. Sahabat kita nih, buka laundry juga, dia aja berhasil, masa gua enggak? Nggak bisa gitu, beda jalannya. Kita mengadopsi keinginan kakak kita sering sharing, dek, kakak tuh pengen jadi ini, enak loh. Kamu juga akhirnya tersugesti. Sebelum kamu milih karir, apalagi kamu yang baru lulus kuliah, coba renungkan, keinginanku ini keinginan asli atau keinginan adopsi. Nah itu harus direnungkan tuh. Gua ingin ini gara-gara apa ya? Apa gara-gara kakak, gara-gara mama, gara-gara siapa ya? Kalau kamu renungkan, enggak gara-gara siapapun, berarti itu memang aslinya kamu untuk jadi itu. Jadi saya nggak setuju ambivert ya. Tidak ada ambivert di dunia psikologi. Orang awam yang bikin istilah sendiri. Kamu hanya satu, introvert saja atau extrovert saja. Ya kalau sesekali kita jadi extrovert untuk diplomasi, untuk jaim boleh. Misalkan kalau kita ke kondangan, hey apa kabar, terima kasih loh masih ingat aku, ternyata ngundang aku, terima kasih. Yang nggak apa-apa. Tapi pas keluar dari pesta, ya kan dunia keramahan, nggak apa-apa kan, cuma sekali toh. Tapi kamu yang misalkan tipe yang kaku, melankolis, kaku, yang sehari-hari tuh muka-muka zombie gitu kan. Kerja jadi customer service, jaga 8 jam. Iya bu, oh iya, oh baik, monggo, mohon izin, oh siap. Kamu nanti migren kamu. Mendingan kamu ambil kerjaan audit, finance, yang di meja tok, yang cuman komputer yang lihat muka kamu. Sehingga kamu gak harus yang ramah-ramah gimana. Gak harus paksa diri kamu jadi super ramah, gak harus. Jadi saya tidak setuju ambivert. Karena setiap orang hanya introvert saja dan extrovert saja. Kamu yang introvert, jangan paksa diri kamu untuk harus ramah, harus heboh. Karena dunia ini tidak selalu butuh orang yang ramah. Ada sektor-sektor tertentu butuh orang yang pendiam, elegan, cool. Jadi dunia-dunia privasi, dunia-dunia audit, dunia-dunia keuangan, memang butuh kamu, butuh saya, orang-orang yang elegan, yang jaga privasi, yang tenang, yang diam. Contoh ya, tukang masak, chef, koki. Kalau kamu nginep di hotel, besoknya makan buffet di restorannya, itu ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang cuman diem baik gitu ya. Dia keliling-keliling, dia nata makanannya, dia lihat, nggak banyak ngomong. Itu chefnya tuh pasti. Karena chef tuh harus tenang, cermat, fokus. Jadi banyak dunia, banyak sektor yang membutuhkan orang introvert. Nggak perlu mengubah diri kamu. Banyak lowongan untuk orang introvert. Banyak. Jangan berusaha mengubah diri kamu. Kamu juga yang extrovert ya. Yang gue gak bisa diem mas orangnya. Gue gak betah duduk doang. Ini bisa dicirikan kalau dari kecil tuh sering dilaporkan oleh guru atau wali kelas. Ibunya ditelepon, bapaknya ditelepon. Bu, pak, mau izin anakmu ini loh pak. Iseng sama temennya, suka lempar-lempar kertas. Gimana pak, kasih tahu dong gitu. Nah orang tua yang gak ngerti psikologi juga akhirnya pulang anaknya dimarahin. Kamu tuh diem dong, jangan nakal. Itu bukan nakal bu, bukan nakal pak. Dia tipe ekstrovert yang nggak betah gitu loh, yang nggak bisa diem tok, yang bosenan. Nanti karirnya di masa depan marketing, humas, pelawak, WO, IO. Memang nggak bisa diem, harus kemana-mana, spontan panting, harus keluar. Ya memang takdirnya itu. Makanya kalau anakmu memang tipe nggak bisa diam, coba cari sekolah yang basisnya project. Basis project tuh yang bikin apa gitu ya. Lebih banyak study tournya, kunjungin apa, bikin apa, yang nggak terlalu akademik gitu loh. Oke, saya mau mendalami soal ambivert ya. Lihat ya, keras-kerasnya kamu sekarang,
belak-belakannya kamu sekarang, kaku-kakunya kamu sekarang, heboh-hebohnya kamu sekarang, apapun ya tipe kamu sekarang, itu coba bandingkan dengan diri kamu di masa kecil sebelum terluka. Coba. Sebelum orang tua kamu mendoktrin kamu harus jadi begini, harus jadi begitu. Jangan terlalu pendiam nak, jangan terlalu heboh nak, gitu. Coba sebelum itu kamu tipe yang gimana? Kamu bandingkan. Karena menurut teori yang benar, kita harus menjalankan diri kita yang asli sebelum terluka. Karena dari balita pun udah ada kecenderungannya. Coba yang kamu yang punya 2 anak atau 3 anak ya. Si kakak itu memang dari balita kalem-kalem gitu. Kalau nyengir juga nyengir-nyengir tipis, nyengir-nyengir seperempat. Sementara si adik tuh yang ngakak-ngakak, heboh-heboh, yang gak bisa diem. Dari kecil udah kelihatan. Nah kalau memang mau lebih presisi di masa kanak-kanak ya, di usia SD gitu ya. Ada anak yang, ini apaan sih ma? Ini gini. Ini, terus kenapa? Nanya terus. Itu kan tipe ekstrovert. Nah yang gitu itu kadang-kadang tuh dikerdilkan. Nanya mulu. Anak kecil tahu apa? Ya justru gak tahu makanya nanya bu. Gitu loh. Ini bukan anak yang ngomong, saya yang ngomong ke kamu. Maksudnya anak banyak nanya, biarin, itu memang dia tipe ekstrovert. Dia harus banyak tahu. Nah diri itulah yang harus kamu jalankan, yang harus kamu perankan. Nah begitu kamu mau menikah, kamu gak boleh mengubah pasangan kamu. Lihat kemampuan kamu. Calon pasanganku tuh heboh banget ya, belak-belakan. Dia tuh kalau ada apa-apa ya hari ini harus ngomongan. Gue tipe yang tunggu besok lusa tenang baru ngomong, kayaknya gak cocok deh ya, maka jangan dipaksa. Ukur kemampuan kamu. Gak bisa yang gimana nanti, gak bisa. Cinta bisa pudar tapi kepribadian tidak akan pudar. Ingat ya, cinta bisa pudar tapi tipe kepribadian itu tidak akan pudar. Kalau emang gak cocok mendingan gak usah. Oke, saya ulangi, saya mendalam ya. Ambivert itu tidak ada. Ambivert seolah-olah kamu bisa introvert, bisa extrovert, bisa mainkan peran. Tapi peran kamu yang sesungguhnya cuma satu. Satunya itu cuma topeng, cuma label. Toh nggak mungkin kamu selama 30 hari sebulan 15 jadi introvert, 15 jadi extrovert, rata banget gitu. Nggak mungkin rata banget. Pasti misalkan 25 hari kamu intro, 5 hari ekstro. Maka yang banyak itulah yang kamu banyak memerankan dan kamu merasa nyaman. Itulah asli kamu. Saya ulangi ya. Yang kamu sering tonjolkan dan munculkan dan kamu nyaman dengan itu, itulah asli kamu. Karena bisa jadi kebalikannya, misalkan gini ya, 30 hari sebulan, kamu 25 hari jadi ekstrovert karena kerjanya marketing kan. Wah, 25 hari. Tapi kamu gak nyaman, maka itu bukan diri kamu. Tapi 5 harinya yang cuti, enak banget di rumah, yang dia yang baik di rumah. Main gadget, betah di kamar. Gak ada yang bisa minta kamu keluar. Keluar yuk, ada pameran, ada bazar BH 10.000 3 tau, murah. Keluar dong, yuk. Gak ada yang bisa buat kamu keluar, kamu tuh betah di rumah tok gitu. Ya bisa bikin kamu keluar cuma fogging. Semprotan nyamuk tuh. Kamu enak di rumah tok 5 hari tuh nyaman banget. Udah pasti kamu introvert. Ekstrovert kamu karena tuntutan pekerjaan. Apalagi yang kebalikannya lebih nyiksa ya. Ada orang yang memang harus heboh, harus yang kumpul-kumpul ketemu orang, ngomong-ngomong, curhat-curhat, tiba-tiba harus diem tok. Kerja jadi accounting, orang keuangan, waduh serem. Energik dibekap, itu lebih mengerikan. Lebih nyaman, yang lebih aman malah yang agak pendiam malah disuruh energik mungkin ya masih agak aman daripada yang biasa heboh tiba-tiba disuruh diem. Wah itu mual muntah kamu, badan kamu akan protes. Badan sering protes berupa nyeri-nyeri gak jelas. Badan sering protes sering berupa nyeri-nyeri di pundak gak jelas, yang misalkan dengan pijet dan fisioterapi pun gak akan sembuh. Itu beban tuh sebenarnya tuh. Beban-beban imajiner tuh. Mah, migrain, badan gampang capek, gampang sakit, tidur gak nyenyak, mimpi, kaget-kagetan dan lain sebagainya. Jadi bagi kamu yang merasa ambivert, jangan merasa bangga. Karena tuh ada quote-nya tuh. I'm very proud to be an ambivert. No. Jangan bangga. Gak boleh. Pilih satu peran saja. Peran yang lainnya lagi tetap kamu perankan, tapi sesekali aja. Jangan yang jadikan terus-menerus. Kita semua harus pakai topeng kok. Semua wajib kok. Jadi kalau ketemu siapapun, walaupun kita ketemu orang yang pernah nyakitin kita, oh iya apa kabar? Ya tetap harus begitu, itu kan adabnya. Apa boleh buat pakai topeng, tapi kan cuma 5 menit. Masa kamu ketemu musuh kamu 1 jam? Masa kamu sama dia seharian? Kan gak mungkin. Sebenci-bencinya kita sama orang, ketemu dia kita harus tetap hangat. Itu kan adabnya. Walaupun kamu sangat gak suka sama mertua kamu, pas ketemu mertua, iya bu sudah makan belum? Ya tetap harus begitu, itu tugas kita. Tapi jangan pakai topeng itu sehari 8 jam, waduh gak kuat deh kamu.
Lalu kemudian aku ambivert kok, aku akhirnya berhasil menjadi intro, berhasil menjadi ekstrono. Tubuh kita tidak Tuhan ciptakan untuk pura-pura. Ini penting ya. Maka di medis itu mengenal istilah psikosomatik. Psikosomatik itu 70%. 70% penyakit badan itu dari psikologi. Salah satunya banyak kepura-puraan. Yang harusnya diem jadi harus heboh, yang tadinya heboh harus jadi pendiam. Badan kamu yang capek gitu. Badan kalau udah capek, metabolisme kacau, fungsi organ terganggu, ya akhirnya bisa jadi penyakit tertentu gitu. Baik, demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Jadilah diri sendiri. Enak banget ya kalau punya pasangan yang bisa mengizinkan kita jadi diri sendiri. Enak banget kalau ditambah pula ada rezeki punya pekerjaan yang mengizinkan kita menikmati diri sendiri. Itu enak banget. Itu sudah surga tuh. Sudah merasakan surga di dunia ini karena menikmati banget, enjoy gitu. Kamu kalau kerja di bidang yang membiarkan kamu jadi diri kamu sendiri, wah itu enak banget. Secapek-capeknya kamu nggak capek banget gitu. Mas, tapi di sini uangnya banyak, Mas, gajinya tinggi. Uang ujung-ujungnya akan hilang dan menjadi zero sum game. Zero sum game itu ujung-ujungnya nol. Zero sum game, ujung-ujungnya nol. Gaji banyak nih, tapi kan gak bahagia tuh. Sakit ini itulah, keluar uang ini itu. Gak bahagia, galau kan, hampa karena gak menjalankan apa yang dia suka. Makan-makan gak jelas, jalan-jalan gak jelas, belanja-belanja gak jelas. Ujung-ujungnya habis juga uang kamu. Mendingan gaji gak seberapa tapi happy, tapi ada residu, ada tabungan. Karena kamu happy, udah cukup happy. Nggak yang jalan-jalan buat happy, nggak yang makan-makan buat happy, nggak yang belanja-belanja untuk happy gitu kan. Mohon subscribe channel Kuliah Psikologi. Dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Amin. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Mas, aku nggak mau ikut training. Ya gimana dong? Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruak kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, Kuliah Psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Tapi saya harus sampaikan ya, bahwa training publik itu jauh lebih melegakan dibanding terapi personal. Beda. Bisa 5-20 kali lipat rasa lega dan plongnya. Semoga kota kamu termasuk dalam list jadwal training kami. Itu lebih baik. Namun kalau tidak ada dalam jadwal, ya apa boleh buat. Ikut coaching private. Baik, demikian ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Saya pengen tahu siapa yang nonton sampai detik ini. Bener-bener yang kagum aja. Pengen tahu siapa sih kamu gitu loh.
Kok segininya cari ilmu, diniatin, belajar sampai akhir video. Keren banget. Tolong muncul di komen. Komentarnya adalah koma. Kasih tanda koma. Kenapa sih kamu harus muncul? Aku tuh sebagai orang yang suka ngilmu, ya seneng aja kalau ketemu orang yang sekaum gitu, kaum haus ilmu. Muncul ya, komen tanda koma. Kalau ada yang balas komen kamu, ini apaan sih pada komen tanda koma? Kamu nggak usah jawab, tolong jangan jawab. Kalau kamu jawab, oh ini kata Mas Didi yang nonton sampai detik sekian, kasih tanda koma, nanti mereka juga ikut-ikutan. Saya jadi nggak tahu mana yang suka ngilmu, mana yang enggak. Tolong ya. Terima kasih.